Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini? Tuhan Yesus baik, amin. Oleh sebab itu saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang minggu ini. Kami benar-benar merasakan betapa Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Dan hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau menghadap ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan yang biarlah Tuhan Kau yang berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Thank you Jesus. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari bawa hidupmu Tuhan, bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagiku, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagimu, ya hidupku bersinar lagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, Ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari sama-sama nyanyikan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari bawa hidupmu, come on. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagiku, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagiku, ya hidupku bersinar lagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, Ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Sama-sama tepuk tanganmu. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus, Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Come on, sing with me. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para. Boleh angkat tanganmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Amin. Hanya untuk-Mu yang termulia.
beri sukacitamu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, sing His praise again. Come on. Come on and bless the Lord, oh my soul, sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high, over it all. Come on, bless the Lord, oh my soul, sing His praise again. Mari sama-sama angkat tanganmu, come on. You've given me so many reasons. I've gotta praise again. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Bisa lebih baik lagi, come on Tupia. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Sama-sama ya katakan. Be magnified, be glorified, be lifted high, over it all. Come on. Bless the Lord, oh my soul, sing His praise again. You've given me so many reasons. I've got to praise again. Let's go. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. This is the day that the Lord has made. Say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. Come on, Tupia, in it. let's go. This is the day that the Lord has made. I will. Rejoice and be glad. in Semangat it. lagi, let's go. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ini pujian kami Tuhan. Sukacita kami atas kebaikan-Mu. Come on, Tupia semuanya. Sama-sama angkat tanganmu katakan. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. Come on, this is the day that the Lord has made. Say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will Sama-sama rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. Semangat lagi ya Tuhan, let's go. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Glad in it. Oh. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama sangat haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes! Belum duduk, tos kiri kanan kita. Siap memuji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya. Welcome, welcome teman-teman semua. Welcome to 2 PM. Wow, senang sekali kita di hari Minggu ini kita bisa sama-sama lagi beribadah. Aku juga baru dapat info kita kedatangan teman-teman baru ada 6 orang. Dan yang luar biasa, belum. Yang luar biasa ada yang berasal juga dari NTT jauh-jauh ke sini. Berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambut teman-teman baru kita. So, bagi teman-teman yang belum punya tempat ibadah yang tetap, please join us. Kita komunitas dewasa muda, kita ibadah di sini setiap jam 2 siang.
Kita sangat senang sekali menyambut teman-teman semua, oke? Dan tidak hanya ibadah doang, setelah ibadah kita juga ada yang namanya cool, yaitu komsel gitu. Kita sekarang ada 12 cool, jadi kemarin juga sedikit kesaksian gitu ya. Kemarin aku baru visit salah satu cool. Jadi selalu aku pribadi pun diberkati di dalam komsel. Karena apa teman-teman? Kalau kita ibadah ini kan cuma satu arah. Tapi kalau kita di dalam komsel, kita pasti selalu belajar hal yang baru. Kemarin simple. Jadi ada pembahasan, bagaimana sih bangun mesbah keluarga antara suami istri. Aku sendiri dapat tips. Jadi si istri kalau habis mandi, lagi keringin rambut, suaminya harus cepat-cepat mandi. Begitu suaminya kelar mandi, istrinya kelar keringin rambut, disitulah harus berdoa mesbah keluarga. Wah, yang kayak gitu-gitu kita susah dapat kalau dalam ibadah. Real practical use gitu ya. Real practical case yang bisa kita pelajarin. Itulah gunanya kita ikut cool. So teman-teman, yuk kita sama-sama belajar bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam komsel, di dalam cool. Ada 12 cool, soon akan jadi 14 cool. Teman-teman, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tinggal scan aja, nanti dari tim pastoral akan hubungin teman-teman bagaimana cool yang cocok untuk teman-teman semua. Dan setelah ikut cool ngapain kok? Jangan lupa kita juga melayani Tuhan kita di tempat ini ya. Ini adalah rumah kita bersama, rumah Tuhan. Benar-benar kita punya kesempatan juga untuk melayani. Ada berbagai bidang dari Sunday service, praise and worship, nursery team, creative team, apa aja. Teman-teman juga tinggal scan, nanti ada orang-orang yang mengarahkan teman-teman untuk melayani di tempat ini. Amin. Nah, next pengumuman akan ada video yang akan kita saksikan bersama-sama. Siapa yang sudah ikut retret? Siapa yang sudah daftar? Yang gak ikut pasti FOMO. Kita udah 3 tahun mengadakan retret. Ini aku saksikan sendiri. Begitu luar biasanya. Banyak banget kesaksian. Ada yang dari single sampai ketahuan pacaran di retret. Sampai sekarang udah punya hamil punya anak. Siapa tuh? Semua apapun bisa terjadi di retret. Kok jadi tidak rohani ya? But it's real teman-teman. Kalau di sekarang tuh in this economy gitu ya. Semua terlihat penting. Betul? Kita merasa semua harus kita kejar. Tapi kok tidak pernah puas ya? Jangan-jangan selama ini yang kita kejar itu salah. Jangan-jangan Tuhan sudah menempatkan tujuan yang benar, tapi kita salah mengejar tujuan tersebut. So, yuk sama-sama kita dedikasikan waktu kita sebentar, kita retreat sebentar, kita fokuskan hidup kita Tuhan. Tujuan yang paling mulia Tuhan ciptakan buat kita tuh sebenarnya apa sih? So, benar-benar dari semua panitia akan menyiapkan yang terbaik. Kita akan dirubahkan mindset kita, hati kita akan dengan yakin kita tahu, ternyata aku diciptakan di bumi ini, maksud Tuhan adalah ada sesuatu tujuan yang lebih besar. So teman-teman gak usah khawatir bagi yang kerja, kita ada 3 kloter keberangkatan, kalau gak salah jam 5, jam 6 dan jam 7 malam. Bahkan benar-benar kalau ada yang butuh agak sedikit lebih malam bisa dibicarakan dulu dengan semua panitia. Jadi sayang banget teman-teman, secara harga juga sangat amat murah sekali dibanding kos sebenarnya. Kita cuma investasi waktu 2 hari doang. Kita berdiam diri, kita khususkan, kita mau fokus sama Tuhan. Amin, siap? Yang belum daftar siap untuk daftar, amin. Dan pulang ibadah jangan langsung pulang, karena di belakang kita ada coffee lounge. Mau tanya-tanya soal retret, mau tanya-tanya soal apapun, feel free.
karena balik lagi inilah keluarga kita bersama, kita mau sama-sama saling bertumbuh. Amin. Nah, hari ini ada sebuah special performance di mana wah, aku juga gak sabar nontonnya nih. Di dalam komunitas kita bukan hanya single-single saja, kita tuh di belakang ada namanya kelas nursery. Jadi teman-teman yang punya anak yang masih kecil bisa dilayani juga dengan baik oleh mami-mami yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita mau kasih kesempatan untuk anak-anak boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak nursery. Pergi ke taman Mama Tek Melati, melihat kupu-kupu terbang sana. Hari anak, mari bersuka hati. Ayo bangkit berdiri, kita rayakan bersama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Puji nama Tuhan, teman-teman boleh kembali duduk. Biar siang hari ini kita mau bebaskan roh kita menyembah Tuhan, amin. Biar melalui pujian lagu baru ini, kita mau sama-sama belajar untuk memberikan segenap hidup kita buat Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Biar segenap hidup kami mau serahkan kepadamu. Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku
sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Sama-sama katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau tempat kami untuk berharap. Mari sama-sama katakan, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan, ku serahkan semua, biar jadi persembahan, biar jadi persembahan bagimu. Sama-sama katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Banggaan, kejayaanku Tuhan, tidak ada artinya, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Setiap kami Tuhan, kami mau serahkan segenap hidup kami hanya untuk Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Bapa, kami datang menyembah-Mu. Ora bakarala besyikira rara barala 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 barala. Kami rasakan hadirat-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari lebih lagi katakan, ku sembah, come on. Ku sembah
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kami mau belajar mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau datang beribadah bukan untuk diri kami, tetapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya persembahan kami, attitude kami, semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara kepada kami siang hari ini. Urapi setiap dari kami. Berikan kami pengertian. Berikan kami isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Thank you worship team. That was... Saya kalau lagi di momen-momen seperti itu kayaknya gak mau berhenti gitu ya. Kalau bisa saya gak usah khotbah deh kayaknya itu. We are so... Kayaknya kita sangat diberkati melalui pujian dan penyembahan hari ini. Ya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow. Nah, sebelum saya khotbah saya mau appreciate tim event 2 PM yang memberikan special performance di gereja kita dari pagi dari jam 7 sampai nanti sore. Dan juga panitia retreat yang kalau teman-teman lihat di depan sana dari berminggu-minggu fundraising dan juga membagi-bagikan flyer. Boleh saya minta yang terlibat di dalam special performance hari ini dan retreat bisa bangkit berdiri? Bisa bangkit berdiri? Yang terlibat jangan malu-malu, let's go. Iya, ini orangnya, kita berikan tepuk tangan buat mereka saudara. Ada yang bikin kopi, ada yang bagiin selebaran, ada yang bernyanyi, ada yang jualan, ada yang cari vendor, ada yang jemput makanan, ada yang antar makanan gitu ya saudara ya. Ada yang desain baju, semuanya dilakukan saudara. Dan this is my biggest thanks to you all teman-teman yang sudah melayani. Buat teman-teman yang belum daftar Presence 26, jangan lewatkan. Kita all out. Tahun ini kita benar-benar all out. Lebih all out dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya berdoa ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan menyelesaikan tema bulan ini yaitu build. Di bulan ini para volunteers, para core team Cool 2 PM dilatih dengan luar biasa. Ada 120 orang yang ikut pelatihan build di luar hari Minggu yang memberkati luar biasa. Dan juga di hari Minggu kita mendengar khotbah yang berseri tentang bagaimana membangun hidup kita. Kalau kita ingat beberapa minggu lalu Coach Fernando Conan berbicara tentang pentingnya untuk kita berdoa dan bersaat teduh saudara. Lalu minggu lalu Pastor Tin Setiawati berbicara tentang esensi dan cara berpuasa. Nah saudara kalau mau belajar bisa lihat rekaman-rekaman dari minggu-minggu sebelumnya yang sangat memberkati saudara. Hari ini saya akan membagikan, saya lupa clicker saya dari depan, minta tolong multimedia aja kali ya. Thank you Pastor Randy. Saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema Money Talk. Money Talk. Nah sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya bertanya, menurut kalian dalam hal keuangan, dalam hal uang, kalian itu hebat ngapain dengan uang itu? Kita interaksi sebentar ya. Oke? Siapa di sini yang merasa you are great at saving money? Hebat dalam menabung? Angkat tangannya, angkat tangannya. Yang hebat dalam menabung, saving money. Ya, Ci Mariska ya. Makanya dia yang pegang uang kas 2 PM. Luar biasa, haleluya gitu ya. Kalau saya gas dia remnya gitu ya saudara ya. Ini masih malu-malu. Siapa di sini yang jago cari uang? Great at earning money. Angkat tangan. Ada di belakang ya. Luar biasa Kezia dan juga beberapa orang lainnya luar biasa. Nah siapa di sini yang great at meminjam uang? Angkat tangannya. Jangan angkat tangannya saudara ya. Pinjam 100 dulu gitu ya. Bagaimana kalau ini? Siapa di sini yang jago dalam menghabiskan uang? Angkat tangan, angkat tangan. Nah ya. Great at spending money. Ya membelanjakan uang. Saya tahu teman saya Pastor Randy itu dia, menurut saya dia laki-laki yang paling suka belanja di antara pertemanan saya gitu ya. Dia punya karunia itu gitu ya. Tapi hari ini mungkin saya
mengajukan pertanyaan yang berbeda. Siapa di sini yang hebat dalam memberi uang? Angkat tangannya. Who is here great at giving? Not many. We're good at spending money. We're good at saving money. We're good at earning money. We're good at borrowing money. But nggak banyak dari kita good at giving money. So today, kita akan berbicara tentang yang namanya money talks. Kita akan lihat firman Tuhan hari ini di Matius 6, kita akan baca. Dikatakan begini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, lihat itu saudara-saudara. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, kata itu lagi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Semuanya katakan amin. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang uang. Believe it or not, Tuhan Yesus kalau kita pelajari dengan baik, dengan seksama di perjanjian baru, dia sering banget ngomongin tentang uang. Kita aja yang sensitif ngomongin uang, tapi Tuhan Yesus itu ngomongin uang sering sekali. Dalam perumpamaan, parable of the talent, tentang talenta, itu mengenai uang. Dia bilang kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu harus hitung-hitungan dulu uangnya. Jangan sampai kamu membangun sesuatu, nanti kamu kurang uangnya. Uang lagi. Lalu dibicara tentang, mestikah kita bayar pajak ke Kaisar? Dia bicara lagi tentang uang. Tuhan Yesus tuh ngomong tentang uang banyak sekali, saudara. Hanya saja kita sedikit sensitif di era saat ini untuk kita berbicara uang di gereja. Tetapi menurut saya Tuhan Yesus itu hampir sama banyaknya dia berbicara tentang iman, hampir sama banyaknya dia berbicara tentang mujizat, dia juga berbicara tentang uang. Nah hari ini kita akan belajar apa sih yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita perihal uang, saudara. Hal pertama yang kita bisa pelajari dalam hal memberi atau giving, yaitu ini, bahwa giving is a spiritual discipline. Memberi adalah disiplin rohani. Maksudnya gimana, Pastor? Izinkan saya untuk memberikan pattern di dalam Matius 6. Kita akan lihat, dikatakan begini, di ayat 2 dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah. Di ayat 5, di pasal yang sama dikatakan, dan apabila kamu berdoa. Dan di ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa. Di satu pasal, Tuhan itu mengajarkan kepada kita, ada 3 disiplin rohani yang semestinya menjadi kehidupan kekristenan dan menjadi kehidupan bagi saudara dan saya hari ini juga. Makanya kita membuat teaching series minggu lalu tentang berpuasa, betul? Minggu sebelumnya juga kita berbicara tentang bagaimana kita spending time with God, saat teduh, membaca firman, berdoa. Kenapa kita dengan sengaja mendesain teaching series seperti itu? Karena memang itu semestinya sudah menjadi bagian orang Kristen. Katakan amin, saudara-saudara. Dan hari ini ternyata kita belajar di pasal yang sama, Tuhan juga berkata, kamu harus menjadi givers. Bukan hanya berpuasa, bukan hanya berdoa, tetapi jadi orang-orang yang memberi sedekah. Kita lihat lebih detail lagi, kenapa memberi itu harus menjadi disiplin rohani. Kita lihat, kalau dalam bahasa Inggris ayat 2 ini, bahasa Indonesia menggunakan kata apabila. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi dan lebih kaya menurut saya. Tuhan Yesus menggunakan kata so when you give. Bukan if you give. But it is when you give. Artinya itu semestinya menjadi keharusan pada saat kita menjadi orang Kristen. Kita seharusnya memberi, saudara-saudara. Jadi memberi, hati yang memberi itu bukanlah satu opsi. Boleh atau tidak. Iya apa enggak. Bukan, saudara.
Yesus menggunakan kata when you give, when you pray, when you fast. Artinya itu semestinya sudah menjadi disiplin rohani kita. Yesus tidak menempatkan sedekah, doa dan puasa sebagai pilihan, tetapi menjadi satu bagian kesatuan integritas kerohanian kita, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah ketiga-tiganya disejajarkan, fasting, praying, and giving. Giving, yang kalau kita bicara tentang disiplin dalam memberi, itu berarti bahwa bukan sekedar mood, saudara. Memberi itu bukan berdasarkan mood, bukan berdasarkan momen, tetapi disiplin memberi. Katakan amin, saudara. This is not going to be an entertaining sermon, or this is not going to be a inspirational sermon or even a funny sermon. I'm just not a funny preacher. But today saya akan memberikan esensi disiplin rohani yang harus kita miliki, khususnya para dewasa muda, mumpung kita masih muda. Kita belajar hal ini, saudara-saudara. Memberi itu bukan berdasarkan mood, teman-teman. Bukan berdasarkan momen. Aduh, lagi tergugah nih hati gue. Bukan, saudara. Yang namanya disiplin, saudara, itu minimal mempunyai dua hal. Dan ini berlaku untuk semua skill yang kita punya. Skill bernyanyi, skill bodybuilding, skill apa berbisnis. Pasti kalau kita mau be good at something, be great at something, kita membutuhkan dua elemen ini. Yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya perencanaan. Planning. Di dalam hal ini, dalam hal kita memberi, juga kita membutuhkan yang namanya planning to give. Jadi pada saat kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan sekedar ya kasihlah seginilah, bukan, saudara. Tapi kita sudah rencanakan apa dan amount yang kita beri kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kalau kita mau menjadi good at something, kalau kita mau bangun kedisiplinan kita dalam sesuatu, yang kedua adalah it has to be a sacrifice. Kalau kita mau membangun badan kita menjadi baik, pasti ada yang dikorbankan. Entah itu waktu, entah itu makan enak. Kalau kita mau menjadi pebisnis yang baik, pasti ada yang dikorbankan. Uang untuk belajar, mengambil resiko. Demikian juga di dalam hal memberi. Kalau kita mau menjadi orang-orang pemberi yang hebat dan mahir, maka kita harus menjadi orang-orang yang mau berkorban dalam hal memberi. Kalau pemberian kita tidak ada elemen sacrifice, saya ragu apakah itu pemberian yang sesungguhnya. So many times, mungkin kita juga seperti ini. Saya beri namanya, banyak dari kita itu excuse giver. Excuse giver tuh kayak gimana, Pastor? Ya, you know, sometimes kita berpikir, nanti deh kalau keadaan sudah membaik baru saya memberi. Baru saya bermurah hati. In this economy, kalau tadi Pastor Aksa bilang. In this economy mas saya gak mau memberi, Pastor. Saya mau sih memberi, mau. Tapi keadaan lagi parah nih, parah banget gitu ya. Bangga dengan keparahannya, saudara. Nanti deh kalau kebutuhan semua sudah terpenuhi, maka saya bermurah hati. Saudara, kalau kita punya pemikiran seperti ini, maka kita tidak akan menjadi seseorang yang bermurah hati sampai selama-lamanya. Kalau kita selalu melihat sikon dan kondisi, maka kita tidak akan bisa menjadi pemberi-pemberi yang mahir. Orang-orang yang murah hati. Because dalam hal memberi, kita membutuhkan yang namanya disiplin, saudara-saudara. Kalau kamu tidak bisa memberi saat kamu punya sedikit, kamu juga tidak akan bisa memberi pada saat kamu punya banyak. Kalau pada saat gaji kita UMR dan kita tidak bisa memberi, saya khawatir pada saat kita gajinya 50 juta kita bisa memberi. Karena amount-nya akan lebih banyak, saudara-saudara. Karena bukan masalah amount-nya, tetapi masalah hati. So mumpung teman-teman di sini masih muda, banyak yang masih, setahu saya di 2PM umur rata-rata sekitar 27, 28.
Mumpung saudara-saudara sedang meniti karir, saya bagikan esensi ini. Karena ini yang akan menjadi kunci apakah kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Giving is a spiritual discipline. Pada saat punya uang, pada saat tidak punya uang, punyailah kedisiplinan ini. Every season has a reason, saudara-saudara. Jangan jadi pemberi yang penuh dengan alasan, tapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh murah hati dan suka memberi. Katakan amin, saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari ayat Matius 6 adalah bahwa giving is not a transaction. Now I have to be careful here, dan saya berdoa teman-teman bisa tangkap maksud saya. Giving is not a transaction. Memberi bukanlah bertransaksi, saudara. Kita lihat ayatnya di Matius 6 ayat 2. Dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di dalam bahasa Inggrisnya juga menurut saya lebih kaya, lebih detail. Dikatakan, thus when you give to the needy, sound no trumpet. Jangan bunyikan trompet katanya. Before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, and they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. Nah saudara, maksudnya apa sound no trumpet? Kita nggak tahu apakah sungguh-sungguh nih orang ahli-ahli agama, para Farisi ini benar-benar bawa trompet pada saat dia lagi memberi. We don't know. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu menggunakan, khususnya di Matius 5, 6, dan 7, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus selalu menggunakan bahasa yang namanya bahasa hiperbola. Hiperbola itu adalah bahasa yang dibesar-besarkan untuk memberikan satu message tertentu. So in this case, dibilang katanya sound no trumpet. So we don't know apakah mereka benar-benar bunyiin trompet pada saat dia sedekah. Karena pada zaman dulu, orang yang religious, orang yang agamawi itu terkenal dengan orang yang suka memberi sedekah. But here's the thing. Orang-orang Farisi kan dia sukanya apa tadi? Memberi, berdoa, dan berpuasa, betul? Nah Tuhan bilang, kamu jangan kasih tahu orang-orang pada saat kamu memberi. Dan Tuhan bilang, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya belibet-libet dan kelihatannya bagus gitu di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya. Nah ini penting, kenapa orang Farisi suka berdoa di tikungan jalan raya? Have you ever thought about that? Karena begini, zaman dulu mereka itu punya jam-jam doa. Oke, listen to this. Jadi orang Farisi itu, mereka itu munafik. Dia tahu sebentar lagi jam ibadah, jam berdoa. Apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dari rumah, mereka jalan. Pada saat jam berdoa, dia ada di mana? Di publik. Dan dia berdoa. Supaya apa? Orang-orang bisa melihat mereka. That's why Tuhan Yesus itu paling gak suka sama orang-orang yang munafik. Gak semua orang Farisi seperti itu, tetapi khususnya dalam hal ini banyak sekali menjadi kebiasaan mereka. Mereka, udah mau doa nih, bukannya dia nunggu di rumah, enggak, dia keluar. Supaya apa? Pada saat dia berdoa, orang-orang bisa melihatnya. Maka dia bilang katanya, kalau kamu fasting jangan pakai muka muram deh. Kan dia sengaja pakai muka muram karena, Bapak lagi puasa ya, wah luar biasa, Bapak luar biasa. Nah dalam hal ini kita nggak tahu apakah dia bunyiin trompet apa enggak, tapi ada komentari mengatakan zaman dulu kotak persembahannya itu seperti tabung yang atasnya besar dan bawahnya kecil. Kenapa? Supaya nggak ada orang yang bisa ngambil uangnya lagi. Dan kalau si orang Farisi ini menaruh uangnya, itu bunyi klantang 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 klantang. Itu yang dimaksudkan, sound no trumpet. Jadi pada saat dia mau memberi, dia nunggu orang banyak dulu baru dia. Nah makanya kita harus belajar, maksudnya apa bagi kita hari ini? Tuhan itu menghardik mereka, jangan kita jadi seperti mereka. Karena ternyata di dalam pemberian mereka, mereka tidak tulus. Bukan karena mereka mau memberi, tetapi sebenarnya mereka sedang bertransaksi.
Mereka sedang bertransaksi dengan memberi, mereka mendapatkan pujian dari manusia. Dengan memberi, mereka mendapatkan social status. Dengan memberi, mereka kelihatan religius. Mereka sedang bertransaksi. Mereka bertransaksi dan mereka tidak memberikannya dengan tulus. Nah, seringkali apa relevansinya dengan kita hari ini? Seringkali kita juga bertransaksi dengan Tuhan dalam hal memberi. Maksudnya gimana, Pastor? Seringkali bukan karena kita berniat jahat, bukan karena kita sengaja mau tipu Tuhan, enggak. Justru ini bahayanya dan ini yang mau saya bagikan supaya kita mengerti kondisi hati kita. Karena hati manusia itu sangat licik, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Kita mungkin pernah berdoa, Tuhan aku kan sudah kasih persembahan ini, saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk bisnis aku. Dilancarkan pernikahanku. Oh Tuhan, aku kan sudah setia memberikan perpuluhan, kenapa usaha saya belum berhasil? Dengarkan pola kalimat yang tadi saya sebutkan bahwa mestinya kalau saya sudah ini, lalu Tuhan kasih ini dong. Bukankah itu bertransaksi, teman-teman? Seringkali kita melakukan itu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali pembicara-pembicara yang mengedepankan kesaksian-kesaksian berkat, saudara. Wah, saya lakukan ini loh, lalu saya dapat ini, dapat jas, dapat mobil, dapat apa, dan saya nggak bisa pungkiri karena itu kesaksian mereka ya. Dan saya rasa itu juga ada benarnya karena Tuhan juga bilang kalau kita memberi pasti ada upahnya. Saya nggak deny itu, saya nggak pungkiri itu. Karena saya pun mengalaminya di dalam bisnis saya, saudara. Namun hari ini, yang saya khawatirkan kalau kita hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti ini, investment giver. Kalau gua kasih, returnnya berapa nih? Katanya 30, 60, 100 kali lipat loh. Wah ini ROI-nya bukan 3 kali, 300 kali, saudara. Investment givers adalah kalau gua kasih gua dapat apa? Kalau gua kasih gua dapat apa? Seperti investasi buta, saudara. Nah, saudara, orang-orang seperti ini dan saya berharap tidak ada di tempat ini, saudara. Kita menjadi orang-orang yang hanya tidak mengerti esensi dalam memberi, tetapi kita hanya mengejar upahnya saja. Dan saya mau kita masuk justru lebih dalam lagi, lebih jauh lagi di dalam hal memberi, saudara. Bisakah kita, perhatikan saya baik-baik, bisakah kita memberi kepada Dia tanpa ada embel-embel? We give because He gives us first. We love because He loves us first. Urusan apakah nanti ada upah apa enggak itu urusan Tuhan. Yang penting bagian kita, aku mau memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati aku. Katakan amin, saudara. Semestinya itu yang menjadi bagian kita, saudara. Kita ingat Zakheus, pemeras banyak orang, tukang pengambil pajak, pada saat dia ketemu dengan Kristus, hidupnya berubah instan, saudara. Dan dia katakan, setengah dari hartaku aku berikan kepada orang-orang. Kalau ada orang-orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. You see that when grace meets your heart, there should be an abundance of blessings keluar. Seharusnya hati kita menjadi hati yang murah hati pada saat kita sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Bukan mengejar berkatnya, bukan mengejar, oh gue dapat return berapa kali ini. Bukan, karena di dalam kehidupan kekristenan teman-teman, bahwa kita mengerti bahwa Kristuslah upah kita. Christ is our reward. And Christ is enough. Bukan perihal, habis ini kah aku dapat apa? Kita sudah dapatkan Kristus terlebih dahulu. Makanya kita mau memberi. Katakan amin. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sama Tuhan jangan transaksional. Dan yang kedua, kita suka transaksional bukan hanya kepada Tuhan, tapi kita juga suka transaksional kepada orang lain pada saat kita memberi dan bermurah hati. Betul? Be careful.
Karena sangat-sangat halus dan sangat diam-diam ini kondisi. Makanya saya mencoba mengekspos ini. Kita bantu teman pindahan, kita traktir orang, kita kasih hadiah. Tidak ada yang salah, it's good, do it. Tapi kadang-kadang kalau kita mau jujur, seringkali ada pembukuan yang tidak terucap. Ada hitung-hitungannya di sini. Saya kan udah lakukan itu buat dia. Mestinya dia berhutang dong sama saya. Bukan uang mungkin, kalian mungkin gak expect uang, tapi mungkin kalian ekspektasinya adalah kesetiaan dalam pertemanan. Perhatian, balasan, entah kapan, entah gimana bentuknya. Pokoknya kalau gue sudah kasih ke kamu, mestinya kamu juga kasih dong ke saya. Dan kita lakukan ini juga di dalam pelayanan. Oh, kita kan sudah lakukan ini dan itu di dalam gereja. Mestinya gereja dong, perhatikan saya dong. Mestinya begini dong. Bukankah itu bertransaksi, saudara-saudara? Dan saya berdoa di 2 PM, di Young Adult, dan saya berdoa di gereja kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh murah hati. Supaya di dalam kemurahan hati kita, nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Katakan amin, saudara. Bahwa dalam kemurahan hati kita, Tuhan pakai hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa karena kita melakukannya tanpa pamrih, saudara. Sekarang pertanyaannya, loh pastor, jadi gimana dong? Masa saya harus kasih terus? Masa nggak ada timbal balik? That's a great question. Batasannya di mana? Betul kan? Saya rasa cukup umum lah untuk ada namanya timbal balik di dalam pertemanan. Kan namanya hubungan harus dua belah pihak, betul? Nggak ada yang salah. Tapi izinkan saya kasih tahu di mana the thin line, di mana batasannya. Yesus sendiri berkata, jadilah cerdik seperti ular, betul? Artinya apa? Bahwa yes, kita harus bermurah hati, tetapi bukan berarti kita harus jadi naif. Bukan berarti kita, oh orang minta kita kasih. Bukan, saudara, bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas, yang Tuhan soroti adalah bukan hikmat kita dalam memberi, tapi yang Tuhan sedang soroti hari ini adalah motif kita memberi. Kita harus, saudara, berhikmat dalam memberi, harus. Tapi jangan biarkan hikmat itu, perhitungan-perhitungan kita menjadi excuse untuk sebenarnya kita mau memberi. Itu yang menjadi perbedaan. Bedanya tipis. Berhikmat artinya apakah ini bijaksana dan bertanggung jawab dalam memberi, itu masih oke, itu tulus dan murah hati. Berhitung-hitung, bertransaksi adalah untungnya apa nih buat saya? Saya bisa dapat apa nih? Itu bertransaksi. Saudara. Lukas 6 membantu kita untuk mengerti hal ini. Dikatakan gini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kita hanya baik sama orang yang baik sama kita, Tuhan bilang orang berdosa juga melakukan itu. Tuhan minta kita untuk naik ke level berikutnya. Bermurah hati. Yes, bermurah hati. Yes, bukan dalam hal kenaifan, tetapi berhikmat dalam bermurah hati. Yang penting pelurunya udah kita siapin, tinggal tanya Tuhan. Tuhan, mau saya berkati siapa? Itu baru bermurah hati, saudara. So, yang pertama, giving is a spiritual discipline. Yang kedua, giving is not a transaction. Yang ketiga, giving reveals the condition of our heart. Memberi itu mengungkapkan kondisi hati kita sesungguhnya. Kita lihat di Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita sudah bicara tentang disiplin, saudara. Kita sudah bicara tentang transaksi. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan pakai kata Bapa di dalam pasal ini? Dan kata Bapa ini di dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu bermunculan terus, saudara. Dan kalau saya catat bermunculan sekitar 17 kali di dalam 3 pasal kata Bapa ini. So my question pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, kenapa dia pakai kata Bapa? Kenapa dia nggak pakai kata Allah Maha Tinggi? Kenapa dia tidak pakai kata Tuhan? Semuanya benar bukan?
Kenapa dia nggak pakai Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu juga benar. Tuhan pakai kata Bapamu. Dikatakan ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. So signifikansinya apa? Pada saat saya renungkan, kenapa dia pakai kata Bapa? Jangan-jangan dia sedang berbicara tentang hati yang percaya kepada Bapa dalam hal memberi. Sebuah relasi antara bapa dengan anak adalah relasi yang berbeda dibandingkan relasi antara dua bisnis partner, saudara. Anak saya tidak harus melakukan apa-apa untuk mendapatkan kasih saya. Dan demikian juga sebaliknya, saudara. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita dalam hal memberi ini, kita harus ingat kita punya Bapa di atas segala bapa. Katakan amin, saudara. Dan ini yang harus menjadi pedoman kita. Kenapa saya bilang ini revealing our heart? Saya itu pada saat persiapan saya itu merasa tertampar, saudara. Benar juga ya, saya dapat rema ini. Remanya apa? Kenapa dia pakai kata Bapa? Karena lebih mudah mana mengatakan I love you or I trust you? Lebih mudah mana, saudara? Lebih mudah mengatakan I love you. Karena pada saat kita mengatakan I love you, mungkin ada sentimen, mungkin ada emosi. Tapi kalau kita bisa katakan, Bapa, aku percaya sama kamu. Aku memberi saat ini, aku percaya engkau masih bisa memelihara hidupku. Itu a whole different level, saudara. Dibandingkan sekedar mengatakan, I love you, I love you, I love you. Kita bisa mengatakan, I love you Lord. Kita gampang, saudara, menyanyikan lagu, mengatakan kita mengasihi dia. Tapi belum tentu pada saat Tuhan bilang, coba kamu buka dompet kamu untuk memberikan kepada orang, belum tentu, saudara. Singing, saying I love you, being expressive dalam emosi kita, itu jauh lebih mudah dibandingkan sungguh-sungguh kita mengeluarkan kocek kita untuk memberi dan berkata, I trust you, Father. Dan kita tahu Bapa di dalam bahasa Yahudi, di dalam bahasa Ibrani namanya adalah Aba. Aba itu artinya sumber. Pada saat dia bilang gunakan kata Aba, berarti artinya pada saat kita memberi, semestinya kita berkata, I trust sumberku, yaitu Tuhan sendiri, yang akan mencukupkan aku. It's a totally different level dibandingkan hanya berkata, I love you. Saudara, pada saat kita memberi, itu sama seperti botol yang saya pegang ini. Kelihatannya oke-oke aja. Tapi sebenarnya pada saat kita memberi, saudara, believe it or not, pada saat kita diperhadapkan dengan kesempatan memberi, sebenarnya itu akan mengguncangkan isi hati kita sesungguhnya. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan apa enggak? Karena kalau kita tidak diguncangkan, maka kita tidak akan tahu siapa sih, apa sih yang sebenarnya menjadi pedoman dan tumpuan hidup kita. Dan seringkali pada saat kita memberi, kita itu seperti diguncang, saudara. Baru kita tahu kondisi hati kita itu kotor, belum pure di hadapan Tuhan. Kalau semuanya adem ayem aja, baik-baik aja, pujian penyembahan, apalagi pujian penyembahan kayak tadi, kita dengan mudah mengatakan I love you Lord. Aduh, saya juga gak mau berhenti, saudara. Tapi kalau Tuhan bilang, bermurah hatilah kepada orang lain. Nah, di situ kita bisa cek hati kita sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak, saudara. Memberi itu seperti mengguncangkan hati kita. Pada saat semuanya baik-baik saja, everything is fine. Tapi pada saat kita ditantang untuk memberi, maka kita akan tahu sebenarnya hati kita itu condongnya kemana. Apalagi pada saat Roh Kudus bilang, coba kamu ke sana, ke teman kamu, dan kamu beri. Dan saya sendiri pernah punya pengalaman lagi penyembah asik-asik, Roh Kudus ngomong sama saya. Kamu ke belakang, ke ruangan di belakang, kamu temuin teman kamu kasih semua uang yang ada di dompet kamu. Waktu itu saya pakai dolar, saudara. Paginya saya baru ke ATM, saudara. Saya lagi nyembah enak-enak, Tuhan bilang suruh ke belakang. Temui teman kamu kasih semua uang yang ada di dalam dompet. Saya bilang, Tuhan enggak, ini bukan dari Tuhan, saya lagi nyembah Tuhan enak-enak.
Ini bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus bukan dari Tuhan gitu kan. And you know what I do? Saya melangkah ke belakang. Pada saat saya melangkah ke belakang, mungkin saya pernah bagikan cerita ini. Saya melangkah ke belakang, orang-orang lagi nyembah Tuhan enak-enak. Saya berdoa, nggak ada teman saya, nggak ada teman saya, nggak ada teman saya, nggak ada teman saya, nggak ada teman saya. Saya buka pintu di belakang, siapa yang sambut saya? Teman saya. Dengan muka yang tersenyum dan hati yang memilukan bagi saya, saudara. Saya bilang, bro. Dan teman-teman di sini mungkin tahu ya, saya orangnya sangat random. Kadang-kadang suka WA malam-malam atau pada saat lagi jam kerja, kadang-kadang saya suka WA. Saya bilang sama dia, bro maaf gue random banget. Tapi tadi gue lagi nyembah Tuhan di depan, itu praise and worship masih berjalan. Dia lagi siapin snack saudara di belakang. Tapi Tuhan ngomong sama saya untuk kasih uang ini ke kamu. Matanya terbelalak saudara. Dari kaget jadi nangis. Dia nangis bahagia, saya nangis sedih, saudara. Tahu nggak, Tuhan tuh paling tahu kalau kita baru ambil uang dari ATM. Tahu banget dia. Bohwat deh, nggak bakal menang dalam hal itu. Persis paginya ambil ATM, Tuhan suruh, saudara. Saya bilang, anyway, this is for you. Dia nangis dan dia cerita, tahu nggak sih kamu? Semalam kita baru berdoa suami istri, saudara, perantau di luar negeri. Istri saya tuh baru keterima di pekerjaan yang baru. Dan istri gua itu harus pakai sepatu warna hitam. Kita nggak punya sepatu warna hitam. Bingung mau belinya pakai apa. Tiba-tiba, kamu kok bisa datang kasih kami berkat uang ini. Itu dia sampai tahun ini, sampai kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Setiap kali saya ketemu dia sekarang berjemaat di Abalov. Setiap kali ketemu saya pasti ngomong hal itu. Bahagia banget dia. Saya kurang bahagia. Saya ingat banget gitu ya. But Tuhan sedang tes. Kita angkat tangan. I love you Lord. Itu mudah saudara. Tapi kalau udah menyentuh yang namanya dompet. It's a whole different level. Do you trust Him? Percayakah engkau akan Bapa di sorga? Saya mau bahas ada dua mentalitas yang dimiliki banyak orang tentang hal ini. Yang pertama adalah scarcity mindset. Ada yang pernah dengar scarcity mindset? Kalau ada, angkat tangan. Satu orang. Good. Oke, saya akan jelaskan apa sih scarcity mindset dan ini menurut saya banyak yang dari kita yang memiliki scarcity mindset. Scarcity mindset itu adalah pola pikir yang selalu berkekurangan. Cara pandang yang selalu merasa sumber daya kita nggak cukup, uang nggak cukup, waktu nggak cukup, kesempatan tidak cukup. Bukan karena secara objektif, tetapi memang kita sudut pandangnya selalu nggak cukup terus. Scarcity mindset. Nah, symptomsnya, gejala-gejalanya seperti apa? Nih mungkin bisa jadi kacamata kita bersama ya. Oke? Gejalanya scarcity mindset adalah orang yang selalu menimbun barang-barang di rumah. Hoarding, tahu hoarding tadi saudara? Pasti teman-teman pernah nonton ya acara TV yang rumahnya tuh hoarding semua sepeda dari umur 3 tahun ada di situ, baju anak dari bayi masih situ, anaknya udah kuliah bahkan anaknya udah punya anak lagi itu dikasih buat anaknya gitu ya saudara. Dikumpulin terus itu hoarding. Itu salah satu gejalanya. Yang kedua, orang yang punya scarcity mindset itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa terancam. Dia punya pola pikir tuh kekurangan. Kalau ada orang diberkati, wah dia ambil berkat gua tuh. Itu tuh punya pola pikir seperti itu. Hati-hati. Ya. Lalu berikutnya, pola pikirnya adalah dia itu orang yang sulit murah hati. Bahkan padahal dia mampu untuk memberi dan membantu orang lain, dia susah untuk bermurah hati. Pada saat keadaan baik-baik aja masih aja dia sulit memberi, saudara. Dan yang terakhir, dan ini menarik bagi saya adalah ternyata orang yang punya scarcity mindset itu punya pola pikir yang berbeda dan dikatakan menurut research mengatakan orang yang punya scarcity mindset itu sulit untuk berpikir secara luas. Kenapa? Dikatakan scarcity doesn't just affect what we have, it affects how we think. Jadi orang ini dari Harvard dan nama Princeton University sangat terkenal. Dia bilang dia bikin buku. Dia bilang, why having too little means so much. Artinya pada saat mereka punya scarcity mindset, mereka tuh terlalu mikir yang ini
ini terus sehingga mereka otaknya nggak bisa berkembang. Pikirannya tidak bisa berkembang untuk memikirkan masa depan mereka. Be careful saudara. Nggak heran banyak orang hidupnya begitu-begitu aja. Jangan-jangan kita punya yang namanya scarcity mindset. Semuanya kurang terus. Semuanya semuanya kita lindungi. Kita nggak mau kasih ke orang lain. Di sisi yang lain yang saya mau bagikan dan saya harapkan kita semua miliki ini adalah yang namanya abundance mindset. Ini yang harus kita miliki. Abundance mindset adalah kebalikannya. Keyakinan bahwa apa yang kita punya atau apa yang Tuhan sediakan itu lebih dari cukup. Bukan karena kita punya banyak, tetapi kita percaya bahwa kita mempunyai Bapa yang menjadi sumber berkat bagi kita. That's an abundance mindset. Ini yang membedakan saudara. Orang yang punya abundance mindset bukan jumlahnya, tetapi bagaimana dia melihat kehidupan. Dia akan melihat kehidupan sebagai satu opportunity, kesempatan, apa yang dia punya bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu abundance mindset. Orang-orang yang seperti ini, itulah yang Tuhan bilang, kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara-perkara besar, katakan amin. Tapi kalau kita selalu memegang yang kecil, bagaimana Tuhan bisa percayakan kita hal-hal yang besar, katakan amin. Abundance mindset. Kalau kita digaji yang kecil tidak bisa jadi berkat buat orang lain, jangan harap kita nanti kita punya usaha besar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Because it's talking about heart condition. Do we have scarcity mindset or abundance mindset? Saya berdoa kita punya abundance mindset. Para dewasa muda, mumpung masih muda, punyailah abundance mindset. Karena kau punya hubungan dengan Bapa dari di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu menyediakan segala yang kita miliki. Amin saudara. Yang kita butuhkan, dia mampu memberkati kita. Saya akan tutup dengan ini. Saya nggak akan tutup dengan altar call atau whatever. Saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya akan bagikan firman Tuhan. Dan ini akan menjadi penutup. Biar firman Tuhan yang berbicara kepada saudara-saudara. Amin. Boleh saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan ini. Boleh kita baca ayat-ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras? Katakan amin. Katakan amin. Kita akan baca. 3, 2, 1. Karena itu, come on church, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin saudara-saudara. Berikutnya, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah dia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bisa kita katakan amin. Don't worry. He's got you. Bagian kita jadi saluran berkat. Bagian dia memberikan berkat.
Amin saudara-saudara. Jangan punya scarcity mindset, punya abundance mindset. Amin, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum kita akan akhiri ibadah kita. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ada satu hal yang akan kita langsung praktekkan dalam firman Tuhan ini, yaitu persembahan dan persepuluhan di rumah Tuhan. Amin saudara. Tanya Tuhan, Tuhan aku mau punya abundance mindset. Bukan hanya coin giver yang cuman kasih, oh Tuhan tuh cuman ya ampun masa kasih tukang parkir lebih banyak dibandingkan kasih kepada Tuhan. Jangan ya saudara-saudara ya. Itu scarcity mindset. Punya abundance mindset. Karena gereja kita adalah gereja yang luar biasa. Menurut saya salah satu gereja terbaik di Indonesia adalah gereja kita. Bayangkan saudara, gereja kita mempunyai sekolah minggu dalam 3 bahasa saudara. Kemarin saya bertemu dengan Dr. Sur, wakil gembala misi di gereja kita. Mungkin teman-teman jarang lihat dia, cuman dia salah satu orang yang menurut saya sangat hormati di dalam pelayanannya. Dia bilang, tahu gak kamu Eradi, kita punya budget untuk tolongin orang, untuk pelayanan misi. Itu ratusan juta sebulan saudara, di gereja kita. How big is that? And our church is doing our best untuk menolong orang-orang lain. Ini bukan karena pesan sponsor, karena saya tidak digaji sama gereja dan saya hanya volunteer di tempat ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa mari kita bangun rumah Tuhan bersama-sama. Menjadi penabur-penabur akhir zaman. Katakan amin saudara. Jadi orang-orang jemaat-jemaat yang tidak perhitungan dan transaksional dengan Tuhan. Tetapi menjadi orang-orang yang mempunyai abundance mindset. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia mampu untuk mencukupkan segala yang kita butuhkan. Katakan amin saudara. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Setelah itu kita akan memberikan persembahan dan kita akan akhiri hidup kita. Segenap hidup. Segenap hidup, Segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Yes Lord. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain hidupku. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hatiku, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain hidupmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Seperti tadi saya bahas saudara, kita dengan mudah mengatakan segenap hidup kami, segenap jiwa kami, segenap kejayaan. Kita dengan mudah menyanyikan lagu, terbawa dengan emosi mungkin. Tetapi pertanyaannya hari ini sesuai dengan firman Tuhan. When you give, pada saat kita memberi, apakah kita berikan yang terbaik buat Dia? Hari ini saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita akan memberi kepada rumah Tuhan hari ini. Saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau memberikan secara tulus tanpa embel-embel karena aku mengasihi Engkau. Bukan untuk mengharapkan berkat, tetapi karena karya penebusan di atas kayu salib cukup bagiku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
kami bersyukur. Saatnya untuk kami memberi ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk mempunyai abundance mindset. Orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang tidak hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Karena segala yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Segala opportunity, segala family business, segala network, segala skill, talenta, kesehatan, semuanya Tuhan yang berikan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku mau menabur di rumah Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang mengelola Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan kami hikmat supaya kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh menolong banyak orang, menabur berkat di banyak tempat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara silakan memberi, saudara bisa memberi dengan scan QR code yang ada di depan atau yang ada di depan bangku saudara. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Jika sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri segenap hidupku. Thank you Jesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Segenap nafasku jadi persembahan di bawah salibmu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku berharap serahkan semua hanya bagimu. Mari saudara yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi surga. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.